Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai function, start procedure, dan trigger sebagai nanti bahan dari ujian tengah semester yang akan diselenggarakan tanggal 20. Kita mulai dari function terlebih dahulu, yaitu suatu fungsi atau suatu prosedur yang nanti akan kita jalankan untuk menjalankan sekelompok perintah yang sudah kita susun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu perintah, dan nanti tinggal kita menjalankan nama fungsinya atau memanggil nama prosedurnya. Sebagai contoh, kita membuat database akademik, kemudian kita aktifkan, kemudian misalnya namanya akademika, kemudian kita aktifkan dengan akademika, use akademika. Di dalamnya kita buat dua tabel. Yang pertama tabel mahasiswa, ada NIM, nama, alamat, kode prodi, kemudian tabel prodi, kode prodi, nama prodi, jurusan. Dua tabel ini nanti akan berelasi, yaitu relasi dengan menggunakan kode prodi sebagai foreign key dari tabel mahasiswa yang nanti akan merujuk pada kode prodi yang sebagai primary key yang ada di tabel prodi. Untuk primary key mungkin sudah tidak asing lagi cara membuatnya, tinggal menambahkan aja di samping kolom yang kita tetapkan atau deklarasikan pada saat membuat tabel. Sedangkan untuk membuat foreign key bisa pada saat membuat tabel atau sesudah tabel itu jadi, kita bisa tambahkan dengan mengubah tabel mahasiswa, menambahkan constraint foreign key untuk kode prodi di tabel mahasiswa yang akan mereference atau merujuk ke tabel prodi untuk kolom kode prodi juga, seperti ini ya. Kita bisa cek yang hasil yang kita buat nanti ada di akademika, kemudian ada mahasiswa, prodi juga ada seperti ini. Ada beberapa kode, ada beberapa foreign key yang bisa dilihat ada desain, tapi untuk yang di MySQL query browser ini tidak bisa kita lihat foreign key-nya, hanya bisa kita lihat primary key dan tabelnya juga. Kita lanjutkan. Keperluannya membuat dua tabel itu nanti kita isikan dulu. Yang pertama kita isikan untuk tabel prodi seperti ini, ada kode prodi, nama prodinya, kemudian jurusannya, atau ya ada nama prodi dan jurusannya, kemudian ada mahasiswa, NIM, nama, alamat, dan kode prodinya nanti. Jadi kalau kita lihat secara langsung, Muhammad, nama alamatnya Karangmalang, ini kode prodinya P01. P01 nanti itu merujuk ke sini ke tabel prodi. Sebenarnya dia prodi apa sih? Oh, prodi extension ilmu komputer, jurusan matematika, misalnya begitu. Ini contoh sih. Kemudian untuk membuat fungsi, sebelumnya kita tetapkan dulu yang namanya delimiter. Delimiter adalah setting. Ini saya coba tulis setting akhir script. Jadi biasanya kalau akhir script kita beri tanda titik koma, kita rubah dengan memberikan tanda yang lain, dengan menetapkan delimiternya apa, misalnya dolar atau mungkin slash atau mungkin yang lain. Kemudian setelah itu membuat function, seperti ini. Membuat function, perintahnya create function, nama fungsinya fungsiku, misalnya nama fungsinya fungsiku. Kemudian ini langsung aja materinya sekaligus memberikan, karena biasanya fungsi itu akan mengembalikan nilai. Mungkin pada saat di materi atau mata kuliah programming Anda sudah belajar metode, subroutine, atau mungkin istilahnya prosedur, subprosedur, macam-macam namanya. Kalau di dalam database itu namanya function.
dan juga nanti namanya prosedurnya store prosedur. Keduanya sama sebenarnya, nanti fungsinya sama, menjalankan sekelompok atau sederetan baris script dengan hanya sekali panggil. Tetapi perbedaannya biasanya function itu nanti akan mengembalikan nilai ya, khusus untuk mengembalikan nilai, sedangkan prosedur biasanya hanya untuk menjalankan suatu aktivitas atau suatu perintah, meskipun prosedur bisa digunakan untuk mengembalikan nilai. Jadi nanti tergantung kebutuhannya. Saya lanjutkan create function. Ini fungsiku namanya kode prodi, ini parameternya ini bebas namanya, biar beda dengan kode prodi yang ada di dalam tabel. Saya beri nama kd prodi, kemudian tipe data parameternya char 3, kemudian di sini ada return varchar. Jadi ini adalah nama fungsinya itu nanti sekaligus untuk menampung pengembalian hasil nilainya. Jadi ketika dipanggil dia nanti mengembalikan nilai. Dia mau memproses apa sih? Nanti akan memproses, oh ini memproses nama prodi. Kalau saya masukkan kode prodinya ini, nanti nama prodinya apa, itu nanti akan diterima oleh fungsiku ini, karena dia tipe datanya fungsiku ini varchar 25, return varchar 25. Kemudian awal akhirnya begin end seperti ini untuk function. Yang pertama declare nama prodi, ini bebas juga, ini adalah mendefinisikan atau mendeklarasikan variabel nama prodi, kemudian varchar 25 sama, kemudian perintah query-nya select nama prodi from tabel prodi where kode prodi sama dengan kd prodi. Mungkin query ini sangat familiar bagi kalian, jadi ini seperti yang biasanya Anda lakukan ketika Anda mau mencari atau menampilkan nama prodi dari tabel prodi di mana kode prodinya yang sesuai syaratnya. Di sini ditambahkan into nama prodi, jadi nanti hasilnya akan dimasukkan dalam nama prodi. Kemudian dikembalikan nama prodi, return nama prodi supaya nanti akan kembali menjadi nama prodi. Harus ada perintahnya ini, apa yang dikembalikan return nama prodi, nanti akan ditampung ke sini. Ya, ini fungsi sederhana, yaitu menampilkan nama prodi from prodi. Mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak langsung ditulis ini saja Pak? Mungkin lebih cepat Pak daripada membuat sebaris ini. Ya, ini adalah contoh sederhana fungsi. Jadi intinya nanti query ini kita akan bisa gunakan berkali-kali tanpa harus kita mengetikkan sepanjang ini ya. Ya. Bukan karena ada copy paste, tapi karena ada pembuatan fungsi yang menampung sederetan query. Ini masih sedikit query-nya, nanti kalau query-nya banyak kita akan bisa rasakan manfaat fungsi tersebut ya. Setelah itu n $. Nah ini tadi artinya karena di dalam function itu ada titik koma, sedangkan titik koma itu biasanya akhir script, makanya kita rubah delimiternya tadi jadi $. Ya, supaya tidak bingung atau tidak ambigu atau tidak terjadi kesalahan, sehingga kita tetapkan akhirnya $. Untuk membedakan akhir dari function ini, titik koma $. Kemudian delimiternya kita kembalikan lagi, ini mengembalikan setting akhir script. Ini dengan menuliskan delimiter titik koma kembali ya. Seperti ini saya sudah buat ini, kita lihat hasilnya ada tadi sudah fungsiku ini ya. Kemudian kita coba memanggil fungsi tersebut, caranya dengan mengikut sertakan pada perintah select. Jadi tidak bisa kita langsung memanggil nama fungsinya tanpa ada embel-embelnya ini, select dulu. Jadi harus ada perintah query select, kemudian fungsiku, nama fungsinya tadi, kemudian ini parameternya yang dimasukkan tadi, tipe datanya kebetulan char 3. Ini saya masukkan P02 as nama prodi. Ini mungkin kalau tanpa ini dulu boleh ya, langsung aja seperti hanya segini aja. Ini hanya untuk mempermanis tampilannya aja. Jadi kalau
judul kolomnya ada keterangan nama prodinya, mungkin akan lebih jelas hasilnya. Kita coba ya, saya jalankan, saya eksekusi. Nama prodinya tadi untuk asnya ini, jadi kenapa ada muncul di sini? Kalau tidak ada as nama prodi, nanti di sini akan muncul fungsinya, nama fungsinya. Hasilnya ilmu komputer. Kita bisa coba yang lain, misalnya P01, nanti S ini P03 mungkin. Kita coba lagi. Jadi perintah ini sebenarnya sama dengan ketika Anda menuliskan script atau query select nama prodi from prodi where kode prodinya P03 atau P02 atau P01. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, bisa dilewatkan, ada bagian diskusi atau chatting. Nanti kita akan lanjutkan video mengenai start prosedur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.